Tuhan memberi damai di tengah kekacauan. Kita hidup di dunia yang penuh kekacauan. Berita buruk datang silih berganti. Masalah pribadi menekan hati, relasi terguncang, dan masa depan terasa tidak pasti. Dalam situasi seperti ini, damai sejahtera seringkali terasa mustahil. Namun firman Tuhan menyatakan satu kebenaran yang meneguhkan. Damai sejati tidak bergantung pada keadaan, melainkan berasal dari Tuhan yang hadir di tengah kekacauan. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa damai adalah pemberian Allah sendiri. Yohanes 14 ayat 27 berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Ia menjanjikan damai yang berbeda dari damai dunia. Damai yang tetap tinggal meskipun keadaan tidak berubah. Pemazmur bersaksi bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan di tengah kegoncangan. Mazmur 46 ayat 2 dan 3 berkata, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut." Damai tidak datang karena keadaan aman, tetapi karena Tuhan menjadi tempat berlindung yang teguh. Seringkali kekacauan luar memicu kegelisahan di dalam hati. Firman Tuhan mengajar kita untuk membawa kegelisahan itu kepadanya. Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Damai Allah bukan hasil logika manusia, tetapi penjagaan ilahi atas hati dan pikiran kita. Nabi Yesaya menegaskan bahwa damai sejati berakar pada kepercayaan kepada Tuhan. Yesaya 26 ayat 3 berkata, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Keteguhan hati tidak lahir dari kendali atas situasi, tetapi dari iman kepada Allah yang berdaulat. Yesus sendiri menunjukkan damai di tengah badai. Ketika murid-murid panik karena angin ribut, Yesus tetap tenang. Markus 4 ayat 39 berkata, "Lalu bangunlah ia, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Yesus bukan hanya berkuasa meredakan badai di luar, tetapi juga badai di dalam hati. Rasul Paulus menulis bahwa damai dengan Allah menjadi dasar kehidupan orang percaya. Roma 5 ayat 1 berkata, "Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus." Damai sejati dimulai dari hubungan yang dipulihkan dengan Allah melalui Kristus. Tuhan juga berjanji menyertai kita setiap hari, bahkan di masa yang paling kacau. Yesaya 43 ayat 2 berkata, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Penyertaan Tuhan adalah sumber damai yang tidak tergoncangkan. Renungan ini mengingatkan kita bahwa damai sejati tidak datang ketika masalah hilang, tetapi ketika Tuhan hadir dan memegang hidup kita. Dunia boleh kacau, keadaan boleh berubah, tetapi damai dari Tuhan tetap tersedia bagi setiap orang yang bersandar kepadanya. Di tengah kekacauan, Tuhan tetap memberi damai. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah sumber damai sejati. Di tengah kekacauan hidup dan kegelisahan hati kami datang kepadamu dan menyerahkan segala kekhawatiran kami. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Ajarlah kami percaya dan bersandar kepadamu dalam setiap keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.